Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak semester genap, yaitu tepatnya kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Namun demikian, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini subbab yang akan kita bahas adalah proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Jadi sebagaimana peta konsep kemarin yang sudah pernah Bapak jelaskan, pertama yang akan kita bahas adalah proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Adapun indikator yang perlu kalian capai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kalian mampu memahami keruntuhan Daulah Abbasiyah, karena biar bagaimanapun munculnya Daulah Ayyubiyah ini tidak bisa lepas dari rentetan sejarah pasca Daulah Abbasiyah, bahkan masih merupakan bagian dari Daulah Abbasiyah itu sendiri. Yang kedua adalah kalian mampu memahami bagaimana berdirinya Daulah Fatimiyah, karena juga Daulah Ayyubiyah ini lahir atau muncul pada saat setelah runtuhnya Daulah Fatimiyah. Dan yang ketiga, baru kita akan membahas bagaimana proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Anak-anak, pertama yang akan kita bahas dulu adalah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah, antara lain Daulah Idrisiyah di Maroko, Daulah Aghlabiyah di Tunisia, Daulah Tuluniyah, kemudian Daulah Ikhsidiyah, kemudian Daulah Hamdaniyah, dan Daulah Tohiriyah. Nah, jadi pada akhir pemerintahan Daulah Abbasiyah ini banyak di daerah-daerah yang melepaskan diri dari kekuasaan dinasti atau Daulah Abbasiyah, sebagaimana tadi sudah disebutkan daulah-daulah tersebut. Berikutnya adalah berdirinya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimatuz Zahra. Didirikan oleh Sa'ad ibnu Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah As-Asi. Setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan khalifah pertama, yaitu Ubaidillah Al-Mahdi
dengan ibu kota pemerintahannya kota Qairawan, Tunisia. Pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi, Panglima tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar As-Sikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Ihsidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar As-Sikli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahirah atau yang sekarang kita kenal dengan Kairo. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Secara keseluruhan, Daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun, jadi cukup lama, dengan khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi, dan khalifah terakhirnya Al-Adid Billah. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya pada saat khalifah kelima, yaitu Khalifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz berkuasa. Jadi mencapai puncak kejayaannya dinasti Fatimiyah ini pada Khalifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz. Di bawah kekuasaannya, Mesir hidup dalam kedamaian, dan pada masa Khalifah Al-Mu'iz li'idnillah, Masjid Al-Azhar yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar dibangun. Jadi Universitas Al-Azhar itu cikal bakalnya itu adalah berasal dari Daulah Fatimiyah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir, dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syriah Nuruddin Zangi untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki faham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah, yaitu pada tanggal 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirlah pemerintahan Daulah Fatimiyah. Jadi sekali lagi bahwa lahirnya Daulah Ayyubiyah ini adalah sisa-sisa puing dari dinasti Fatimiyah. Artinya setelah dinasti Fatimiyah runtuh, kemudian muncul dinasti Ayyubiyah, dan khalifah pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Demikian, semoga kalian bisa memahami. Yang pertama adalah bagaimana keruntuhan Daulah Abbasiyah, yang kedua adalah bagaimana berdirinya Daulah Fatimiyah, dan yang terakhir adalah bagaimana proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah, meskipun ini secara singkat. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Sebelum pelajaran ini kita tutup, kita baca dulu dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga kalian juga di sana baik-baik saja, jaga kesehatan. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.